ketika Anda melakukan relaksasi, restrukturisasi kredit, itu sama saja dengan vampir. Jadi ketika kita kesulitan mulai membayar dengan jaminannya aset ya, ada dua prinsip sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita memiliki hutang dengan jaminan aset, nah ini yang saya sampaikan adalah aset benda tetap, yaitu tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Itu memiliki dua prinsip besar. Yang pertama, kita bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan kredit kita, atau yang kedua, kita bagaimana cara menyelamatkan aset kita. Ini. Nah, dua hal ini memiliki dua perspektif sudut pandang yang agak berbeda. Yang pertama, kalau kita penyelamatan kredit, prinsipnya bagaimana agar kredit kita tidak macet itu. Bisa jadi ya, Anda yang sekarang meminta relaksasi, minta restrukturisasi, kemudian minta keringanan, kemudian cepat-cepat jual aset. Karena apa? Dalam rangka menyelamatkan kredit kita. Agar, misalkan karena takut dilelang misalkan. Agar kita minta relaksasi, restrukturisasi mungkin dalam rangka apa? Agar kita dapat suplesi misalkan, agar dapat tambahan kredit. Nah ini sebenarnya ketika kita mulai kesulitan, sebenarnya untuk penyelamatan kredit ini salah satu hal yang saya tidak anjurkan. Karena ketika Anda melakukan penyelamatan kredit, sementara kondisinya sudah hampir mati, ini sebenarnya sama aja dengan bunuh diri. Wow, kok bisa Pak? Iya, contoh kayak gini nih. Ini kita semua tahu kalau kita punya utang ya. Nih saya yakin teman-teman tahu. Nah, silahkan utangnya dipakai apa? Untuk usaha misalkan. Nah, kita lihat sebenarnya usaha kita masih cover atau tidak untuk bayar utang. Worth it atau tidak bisnis kita untuk bayar bunga. Itu yang paling penting. Kalau sampai bisnis kita sudah tidak mampu untuk bayar bunga, maka saya tidak menyarankan Anda untuk mengambil penyelamatan kredit. Macetin sekalian. Karena ketika Anda melakukan contoh nih, ketika Anda melakukan relaksasi, restrukturisasi kredit, itu sama saja dengan vampir. Kok bisa vampir, Pak? Iya, vampir. Contoh Anda yang punya kredit modal kerja, udah saya bilang modal kerja ya. Saya bilang modal kerja. Di mana biasanya kita hanya bayar 1% dari pinjaman itu. Orang yang punya kredit 1 miliar, maka dia membayar per bulan hanya sekitar 10 juta. Nggak besar dong? Nggak besar. Karena apa? Perhitungan bisnis kita untung per bulan anggaplah 5-10%. Dari 1 miliar kita untung 100 juta, 50 juta. Kita buang untuk bayar bunga 10 juta masih worth it lah. Iya masih worth it. Tapi perhitungan bisnis kan tidak bisa seperti itu. Sebagai contoh kayak gini nih. Contoh perhitungan kita ya, kita punya utang 1 miliar. Kita hanya bayar bunga 1%. Kan kecil sebenarnya. Ya 10 jutaan lah. Tetapi uang 1 miliar ini kan besar. Dalam pertimbangan, kalau kita bisnis saja dapat 100 juta. Oh, per bulan untung 10%. Maka nilai 10 juta ini kan kecil. Tetapi kan tidak bisa seperti itu. Contoh, kita berhitung akhirnya risiko bisnis. Dari 1 miliar itu, contoh, duit kita dipinjam orang, bayar barang misalkan. Kita bayar ke kita ngasih pinjaman ke orang. Barang yang kita kasihkan dibawa lari, habis 100 juta. Kan seperti itu. Belum lagi, ketika kita pegang duit 1 miliar,
gaya hidup kita biasanya berubah. Ya kan? Ya untuk perbaikan gaya hidup, ganti mobil, ganti macam-macam, habislah 100 juta. Setelah itu kita ditipu temen 100 juta. Dari 100 juta ini ternyata kita kirim barang, nggak dibayar juga 200 juta. Nah, maka kita lihat, kita akumulasikan, ini sudah 500 juta loh yang hilang. Kalau kita bisnis 500 juta, ini saya belum bicara biaya hidup, maka dengan keuntungan tadi 5-10%, saya anggap 5-10% lah, kita dapat 50 juta. Bayar bunga 10%, biaya hidup kita nyampe apa enggak? Banyak nggak nyampe. Yang kita lakukan apa? Tambah utang. Kan ini yang terjadi. Sehingga hutang kita semakin lama akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, terus seperti itu. Sementara profit margin kita sebenarnya tetap. Ini yang bikin banyak pengusaha itu gulung tikar sebenarnya. Jadi jatuh di lubang hutang. Dan pola ini sama, hampir seluruh orang yang bertemu dengan saya polanya sama. Orang yang jatuh karena utang sama polanya. Ini teman-teman sekalian. Jadi makanya saya bilang bisnis itu sesuatu yang tidak pasti, sementara utang itu pasti bayar masalahnya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Makanya saya bilang kalau kita itu punya kredit dan sekarang mulai kesulitan, maka saya sangat tidak menganjurkan untuk melakukan penyelamatan kredit. Begitu bisnis kita sudah habis, maka stop, jangan ditambahin utang. Jadi jangan ditambahin utang lagi, karena akan semakin berat, beban kita semakin besar. Baik itu dalam bentuk restrukturisasi, relaksasi, atau apapun itu. Kalau jual aset Pak, kalau jual aset mungkin bisa. Tetapi itu kan rumah kita, terus kita mau di mana, tidur di mana? Tidur di kolong jembatan. Jadi ketika Anda kesulitan sudah, nggak usah mikiri bagaimana Anda dapat menyelamatkan kredit, tapi lebih pada konsentrasi bagaimana aset itu selamat tanpa harus bayar utang. Itu prinsipnya. Kalau sebab-sebabnya banyak, kenapa kok kita remuk misalkan? Contoh saat ini ya, terjadinya bencana. Bencana apa Pak? Bencana corona itu ya, COVID. Itu kan bencana nasional. Sehingga bisa dijadikan alasan Anda untuk meminta yang namanya, bagi Anda yang sekarang itu bisnisnya masih bagus, kayak seperti tadi ya Kang Jeffrey Joker, bisnisnya bagus, yaitu bisnis plastik. Permintaan bagus, pembayaran bagus. Cuman kendalanya karena terdampak COVID, akhirnya para pihak pabrik yang tadinya memberikan bahan baku itu bisa bayar utang, sekarang harus membayar cash. Akhirnya mengganggu cash flow perusahaan. Itu masalahnya. Jadi secara bisnis masih bagus. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan aset. Ini yang mungkin perlu kita saya kasih opsi, yaitu bagaimana prinsipnya menyelamatkan aset kita tanpa kita harus membayar. Bagaimana cara utang itu, membayar utang. Kalau utang harus dibayar, tapi kan tidak sekarang. Maksudnya tidak bayar utang itu kan tidak sekarang dan tidak segitu ya. Itu prinsip saya. Jadi bagaimana cara aset kita bisa selamat. Itu seperti itu teman-teman sekalian.